Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Atikah, CGP Angkatan 9 Kota Kediri dari SMP Islam Terpadu Bina Insani Kediri. Video ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, untuk tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Bu Aida, guru IPS kelas 8, mengadukan Sabrina ke wali kelas karena beberapa kali mencontek ketika ulangan. Bu Aida sudah sering mengingatkan Sabrina untuk tidak mencontek, namun Sabrina tetap melakukannya. Assalamualaikum Mbak Sabrina. Waalaikumsalam Ustazah. Mbak, tadi saya dapat laporan dari Ustazah Aida kalau Mbak Sabrina itu mencontek ketika ulangan IPS. Apakah itu benar? Ya Ustazah, maaf. Mbak Sabrina masih ingat nggak berapa kali udah mencontek pas ulangan IPS? Sudah 3 kali ini Ustazah. Mencontek itu sebuah kesalahan apa bukan ya? Ya Ustazah, maaf saya salah. Iya Mbak Sabrina, berbuat salah itu manusiawi ya. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kita harus berusaha untuk tidak melakukannya lagi dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya Ustazah. Mbak Sabrina mencontek saat ulangan pasti ada alasannya ya. Ya Ustazah, saya tidak belajar karena masih untuk PMP dan ketiduran dan paginya saya juga tidak sempat belajar sama sekali. Saya jadi bingung dan takut mendapat nilai ulangan yang jelek Ustazah. Oh begitu. Lalu menurut Mbak Sabrina, apa yang sudah kamu lakukan itu benar atau salah? Salah Ustazah, saya tidak bisa mengatur waktu belajar saya dengan baik. Baik Mbak Sabrina, kira-kira mencontek itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak ya? Ya Ustazah. Menurut Mbak Sabrina, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Kejujuran Ustazah. Lalu menurut Mbak Sabrina, kejujuran itu penting atau tidak? Penting sekali Ustazah, karena jika tidak jujur akan berdosa. Benar sekali Mbak, selain berdosa, tidak jujur itu membuat orang lain tidak percaya lagi kepada kita. Kejujuran itu adalah salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Masih ingat kan ceritanya Rasulullah yang mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya ya? Ya, saya menyesal sudah berlaku tidak jujur dengan mencontek. Saya minta maaf, saya tidak akan mencontek lagi dan berusaha berlaku jujur. Saya juga akan minta maaf kepada saya terus. Alhamdulillah, bagus Mbak Sabrina, kamu sudah mengakui kesalahan dan sudah minta maaf. Lalu kira-kira apa yang Mbak Sabrina lakukan agar tidak mencontek lagi ketika ulangan? Saya akan belajar dengan baik saja. Saya akan mengatur waktu belajar di rumah dan tidak menghabiskan waktu untuk bermain HP saja, Us. Baik Mbak Sabrina, Alhamdulillah Mbak Sabrina sudah menemukan solusinya ya. Nanti saya akan minta bantuan orang tua untuk mendampingi Mbak Sabrina ketika belajar. Semangat terus ya Mbak Sabrina. Sekarang Mbak Sabrina boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Delia Renata dari kelas 8 SMP Islam Terpadu Bina Insani Kediri. Terima kasih Saudara Tika, saya senang sudah bisa diajak berdiskusi untuk mencari solusi dari kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Putri, siswi kelas 9 SMP Islam Terpadu Bina Insani, tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Putri marah dan tidak dapat menahan emosinya. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam, Ustazah. Mbak, tadi
saya dengar dari ketua kelas kalau Mbak Putri bertengkar sama Desmanda. Apakah benar? Iya benar saya kesal sekali. Kenapa kesal Mbak? Karena Desmanda terus-menerus mencontek pekerjaan saya, bukan hanya tugas, tapi ulangan Desmanda juga mencontek. Oh begitu, wajar kalau Mbak Putri marah ya. Jika saya jadi Mbak Putri, pasti saya juga akan marah. Iya Ustazah. Lalu apa yang Mbak Putri lakukan pada Desmanda? Saya marah-marah kepada Desmanda. Saya juga maki-maki tanpa saya sadari, saya telah menggebrak meja Desmanda. Begitu, pasti Mbak Putri melakukan itu ada alasannya ya? Iya Ustazah, masa saya diam saja dengan hasil kerja keras saya sudah dicontek Desmanda, sedangkan Desmanda hanya mencontek dan tidak mau guru saya sendiri. Ya Mbak, wajar kalau Mbak Putri marah karena pekerjaannya dicontek oleh Mbak Desmanda. Saya sangat menghargai tindakan Mbak Putri itu nggak sampai berlebihan, contohnya sampai memukul Desmanda. Tapi coba kita pikirkan, apakah tindakan Mbak Putri menggebrak meja tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ustazah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Putri lakukan? Saling menghormati antar teman. Iya benar Mbak. Menurut Mbak Putri, saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting. Baik, kalau saling menghormati antar teman itu penting, maka keyakinan apa yang harus Mbak Putri lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Ustazah. Baik, Mbak Putri bersedia nggak memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Mas. Kira-kira apa yang Mbak Putri lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah. Jika ada teman yang mencontek, saya akan laporkan kepada guru atau wali kelas. Alhamdulillah, baik sekali Mbak Putri. Allah akan memberikan derajat yang tinggi untuk orang-orang yang sabar, insya Allah. Oke, kalau begitu, Mbak Putri boleh kembali ke sekolah. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri kelas 9 dari SMP Islam Terpadu Bina Insani Kediri. Terima kasih Ustazah Atika karena telah mengajak saya berdiskusi dalam mengendalikan diri dari amarah karena teman sekelas saya. Di sini saya harus banyak belajar untuk lebih bersabar dan menghormati teman sekelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.